Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menerangkan tentang kinetika reaksi halogenasi aseton. Tujuan yang pertama mempelajari kinetika reaksi halogenasi aseton. Yang kedua mencari order reaksi dan konstanta laju reaksi. Apa sih kinetika reaksi itu? Kinetika reaksi adalah ilmu yang mempelajari laju reaksi dan mekanisme reaksi kimia. Sedangkan kecepatan reaksi adalah perubahan konsentrasi reaksi maupun produk dalam satuan waktu. Ditunjukkan grafik laju reaksi. Grafik A terjadi penurunan dan laju reaksi dinyatakan min atau negatif. Hal ini karena awal reaksi punya konsentrasi. Dengan berjalannya waktu A akan berkurang sehingga akan dikonsumsi menjadi B. Grafik B meningkat. Hal ini karena awal konsentrasi B adalah 0. Dengan berjalannya waktu, konsentrasi B akan bertambah. Sehingga laju reaksi dinyatakan R sama dengan min dA per dt sama dengan plus dB per dt. A menyatakan reaktan, sedangkan B adalah produk. Berikutnya yaitu faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ada sifat dasar reaksi, yaitu perbedaan struktur ikatan dan molekul. Yang kedua, temperatur, di mana semakin panas semakin cepat suatu reaksi. Katalis, adanya katalis dapat mempercepat suatu reaksi. Konsentrasi mempengaruhi laju reaksi dalam bentuk order reaksi. Semakin besar order reaksi, maka laju reaksi juga akan semakin cepat. Laju reaksi dalam bentuk order reaksi. Order reaksi diperoleh atas dasar penentuan eksperimen. Order 0, A plus B menjadi AB, di mana kenaikan konsentrasi B tidak menaikkan laju reaksi. Order 1, laju sama dengan Ka, suatu reaksi di mana laju reaksinya berbanding lurus dengan konsentrasi reaktan. Order 2, laju sama dengan Ka pangkat 2, di mana suatu reaksi yang laju reaksinya berbanding kuadrat dengan konsentrasi reaktan. Order reaksi adalah jumlah eksponen dari konsentrasi persamaan laju. Prinsip praktikum dilakukan dalam suasana asam dan dihitung perubahan konsentrasi reaksi sehingga diperoleh absorbansi yang digunakan untuk menentukan laju reaksi. Berikut adalah persamaan reaksi. Aseton dan iodin sebagai reaktan atau sampel, Ki sebagai pelarut iodin, HCl sebagai katalis, dan Aqueous sebagai pelarut universal. CH3COCH3 itu adalah aseton, bereaksi dengan iodin menghasilkan CH3CO, CH2I plus HI. Kalorimetri berkaitan dengan penetapan konsentrasi suatu zat dengan mengukur absorpsi relatif cahaya. Warna dapat berubah seiring dengan berubahnya konsentrasi. Iodin pada praktikum ini memberikan warna coklat. Bila cahaya monokromatik jatuh pada medium homogen, sebagian intensitas dari sinar masuk dilambangkan I0, dipantulkan IR, diserap IA, dan sebagian diteruskan IT, sehingga I0 sama dengan IR plus IT plus IA. Hukum Lambert menyatakan bila cahaya monokromatik melewati medium tembus cahaya, intensitas berkas cahaya monokromatik berkurang dengan bertambahnya konsentrasi zat penyerap secara linear. Min dI per dI sama dengan KI, di mana I adalah intensitas cahaya yang masuk, I yang bawah adalah tebal medium, dan K adalah faktor kesebandingan. Oke, thank you.
berjudul Kinetika Reaksi Halogenasi Aseton. Adik-adik mohon disimak dengan baik video praktiknya dan video penjabarannya, dipelajari dengan baik-baik dan sungguh-sungguh. Semangat! Silakan disimak videonya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahan yang dibutuhkan: iodin, kalium iodida, HCl, dan aseton. Alat yang digunakan: beker gelas, pipet ukur, bola hisap, dan batang pengaduk. Masukkan HCl 0,3 m 5 ml atau sesuai tabel. Nah, fungsi HCl ini yaitu sebagai katalis asam yang berfungsi untuk meningkatkan kecepatan reaksi. Kemudian masukkan aseton 3 m. Fungsi aseton yaitu sebagai reaktan. Lalu tambahkan iodin. Iodin juga sebagai reaktan. Setelah itu diaduk, gunanya untuk meningkatkan pergerakan materi sehingga reaksi kimia akan berjalan semakin cepat. Diukur dengan spektrofotometer UV vis. Pertama, larutan dimasukkan dalam kuvet. Perlakuan ini digunakan untuk mengukur serapan radiasi elektromagnetik pada panjang gelombang tertentu. Kuvet dilap menggunakan tisu, kemudian dimasukkan dalam alat spektrofotometer UV vis dan didapatkan hasil absorbansi. Diukur serapannya setiap 2 menit sekali, 2 menit, 4 menit, sampai dengan 12 menit, sehingga didapatkan nilai absorbansi. Semakin lama, nilai konsentrasi semakin menurun, ditunjukkan dengan absorbansi yang semakin kecil dan warna larutan yang semakin memudar. Selanjutnya masuk ke perhitungan. Pada sampel 1, menit ke-0 hingga 12, dihasilkan absorbansi 0,5 sekian sampai 0,0053. Kemudian dibuat grafik sampel 1. Copy paste data dari sampel 1, menit dan absorbansi 0 hingga 12. Pilih scatter yang nomor 2 dan muncullah grafik. Atur grafik hingga muncul bagian yang diinginkan. Chart title dihapus, diganti dengan grafik sampel 1. Disesuaikan ya dengan sampelnya. Kemudian itu dihapus. Bagian garis miring diklik kanan, pilih add trend line, kemudian contreng display equation sama equation yang bawah sendiri 2 itu. Oke, close. Lalu muncul persamaan garis Y sama dengan dan R kuadrat sama dengan. Sumbu X ditulis dengan waktu atau menit dan sumbu Y ditulis dengan absorbansi. Sampel 2 diperlakukan sama dengan sampel 1 dan diperoleh persamaan garis Y sama dengan dan R sama dengan. Setelah itu yang pertama yaitu penentuan laju reaksi melalui grafik. Sampel 1 diperoleh persamaan garis Y sama dengan min 0,042 X plus 0,505 sehingga laju reaksi R sama dengan 0,042 yaitu koefisien dari X tanpa negatif. Ini adalah data tabel pemipetan sampel. Kemudian yang kedua yaitu menghitung konsentrasi. A. Menghitung konsentrasi iodin dalam larutan yaitu sampel 1 dan sampel 2. Sampel 1 dan sampel 2 itu yang tidak sama adalah iodin. Jadi yang ditentukan adalah iodinnya. Sedangkan untuk mencari konsentrasi iodin yaitu rumus M1 V1 sama dengan M2 V2.
M1 didapatkan dari konsentrasi mula-mula iodin 0,015 m. V1 yaitu dari pemipetan iodin, sedangkan V2 adalah total keseluruhan pemipetan. Yang dicari adalah M2. Kemudian tinggal menghitung saja, M2 ketemu 3 kali 10 pangkat min 3. Dan begitu juga untuk sampel 2. Untuk sampel 3 dan 4 yang tidak sama adalah aseton, sehingga di sini kita menentukan konsentrasi aseton. Cara pengerjaannya sama dengan sampel 1, begitupun seterusnya. Lalu dimasukkan ke dalam tabel. R dilenkan ya, kemudian konsentrasi iodin yang tadi kita cari dilenkan juga, baik konsentrasi iodin, aseton maupun HCl. Selanjutnya menentukan order reaksi iodin dengan menggunakan len R dan len iodin saja. Itu pun untuk menentukan order reaksi aseton yang digunakan adalah len R dan len aseton, yaitu sampel 3 dan 4. Sedangkan untuk HCl menggunakan len R dan len HCl. Yang digunakan adalah sampel 5 dan 6. Sama seperti tadi dengan cara membuat grafik, sehingga diperoleh persamaan grafik Y sama dengan dan R kuadrat sama dengan 1. Jadi order reaksi iodin adalah 1, order reaksi aseton, dan order reaksi HCl. Langkah berikutnya yaitu menghitung konstanta laju reaksi. Dibuat tabel R, konsentrasi iodin, aseton, HCl sudah diketahui di awal. Kita mencari nilai K. Rumus K sama dengan R per konsentrasi iodin, aseton, dan HCl. Sampel 1 R-nya diketahui 0,042 per 0,015 kali 3 kali 0,3, sehingga ketemu nilai 3,111. Begitupun untuk sampel 2 dan seterusnya. Yang terakhir yaitu mencari rata-rata K dengan rumus NK per N. Hasil K dari semua sampel dijumlah, kemudian dibagi dengan banyaknya sampel, yaitu 6. Dapatkan hasil 1,96.